Yang kanan ini ditempelkan ke bodi mobil, kemudian pejamkan mata, tahan napas, baca sholawat ini 3 kali. Setelah itu sudah buka mata, lepaskan tangan kita, lepaskan napas ya. Itu kalau untuk mobil. Kalau untuk motor sama, pegang motornya, pejamkan mata, tahan napas, baca 3 kali. Sudah. Kalau pengen uang, nah ini yang menarik, kalau di saat uang kita sedang banyak atau uang siapapun dia, boleh nggak pinjem? Aku mau pengen ketularan deh. Nah, kalau uang bahasanya enak. Ini kebetulan teman kita di sebelah kita, ya kata orang agak nakal ini, suka mana-manasin kita. Duitnya banyak tuh tumpukannya, entah berapa, 100 juta, 500 juta, 10 juta, 1 miliar. Bro, boleh nggak? Aku megang aja supaya aku ketularan. Pengen dong punya duit kayak kamu. Nah, mau dong punya uang seperti kamu. Nah, oke, nggak apa-apa, kamu pegang aja tapi jangan dibawa lari. Oke, pegang. Kemudian apa? Pejamkan mata, tarik nafas, bacakan sholawat ini juga 3 kali saudaraku, ya. Setelah itu sudah cukup sampai di situ saja. Nah, ini hukumnya hukum apa? Hukum tarik menarik sistem getah pulut, ya. Jadi apapun yang kamu pegang itu akan tertarik ke kamu. Apapun getahnya yang kamu tempelkan dimanapun itu semuanya akan terjebak di situ nantinya. Itu kalau uang. Kalau rumah bagaimana? Ya sudah. Rumah rata-rata semakin megah semakin bisa berpagar. Otomatis kita nggak bisa masuk. Ya sudah, tempelkan saja di pagarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya, dan tentunya tidak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Namun sebelum itu, seperti biasanya tak lupa Gusti selalu mengajak kepada seluruh saudaraku dimanapun saja berada untuk terlebih dahulu, marilah sama-sama kita sampaikan terlebih dahulu salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita khususnya umat muslim untuk saat ini telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslim rahmatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sebuah amalan, yaitu sebuah amalan bersolawat yang bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita saat ini. Sebagai contoh, saat ini mungkin suatu hal yang lumrah dan manusiawi, kita yang selama ini memiliki sepeda ya, mungkin ingin segera memiliki motor. Yang sudah memiliki motor pengen memiliki mobil ya. Mungkin yang rumahnya biasa-biasa saja atau kita sedang mengontrak pengen segera punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri tapi masih dalam kategori yang memprihatinkan. Mungkin ingin punya keinginan rumah itu yang lebih bagus atau lebih layak. Bisa jadi mobil kita tahun lama, mungkin segera pengen memiliki mobil baru dengan keluaran terbaru yang harganya ya kategorinya mahal. Atau pengen memiliki uang yang nilainya tadinya dari ratusan ribu, pengen yang 1 juta, pengen pegang atau memiliki uang yang 10 juta, 100 juta, 1 miliar, dan sebagainya. Ada juga sebagian yang pengen memiliki mobil, misalnya, ini bukan iklan ya, yang mobilnya selama ini mungkin mobil kijang lama atau apapun itu, dan kita pengen versi mobil yang keluaran terbaru. Baik itu contohnya mobil Pajero ya,
mobil Expander, CR-V, HR-V dan sebagainya, Fortuner. Nah, itu diantara mobil-mobil yang ya kategorinya sudah menengah ke atas. Tentunya itu menjadi impian harapan kita bersama dan itu suatu hal yang lumrah. Tapi dengan begitu kita tidak bisa serta-merta hanya berharap saja, ya, ingin saja, ya. Artinya Allah itu tidak hanya butuh hanya dengan namanya harapan, ucapan atau angan-angan. Jadi Allah pun pada dasarnya yang membutuhkan namanya tindakan. Tindakan apa? Ya tindakan kita selaku hambanya. Sama saja usaha tanpa doa akan sia-sia, doa tanpa usaha pun sia-sia. Jadi secara syariatnya kita sudah melakukan yang namanya ikhtiar, berusaha dan berdoa. Nah, berusahanya dalam bentuk apa dan doanya di sini nanti akan Gus Li bagikan. Itu sistem adalah sholawat untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan, ya. Baiklah, saudara-saudaraku, sebelum kita lanjutkan, nah insya Allah pengijazahan ini langsung dari seorang Gus Li dan bisa saudaraku praktekkan semuanya nantinya. Bersarapan Gus Li, insya Allah apa yang sudah Gus Li ijazahkan ini nantinya bisa bermanfaat, bisa untuk membantu saudaraku dimanapun saja berada untuk mewujudkan yang selama ini hanya sekedar impian bisa menjadi kenyataan, ya, berupa sholawat pendek. Nah, namun begitu khususnya untuk saudara-saudaraku yang mungkin saat ini kebetulan mampir di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini, yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, sebagai bentuk penebus pengijazahannya, mohon dengan keikhlasannya, Gus Li hanya minta tolong bantu besarkan channel Jalan Surga ini agar bisa kita bangun bersama dan bisa bermanfaat untuk saudara kita di luar sana nantinya ke depannya supaya bisa menjadi bertumbuh, berkembang, menjadi lebih baik dan lebih besar. Dengan cara apa? Dengan cara silahkan saudaraku membantu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini, ya. Dengan begitu nanti ke depannya setiap ada konten terbaru, ada video terupdate yang terbaru yang Abah Gus Li share di channel Jalan Surga ini, saudaraku akan ada notifikasi pemberitahuan supaya tidak ketinggalan untuk amal-amal yang lainnya, ya. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ilmu-ilmu apa saja, amalan apa saja yang ada di channel Jalan Surga ini, bisa diklik itu di bawah video ini. Itu ada logo profil kuning yang tulisannya JS, itu diklik saja. Kalau itu sudah diklik nanti semuanya keluar channel Jalan Surga dan di situ keluar semua videonya. Silahkan ditonton dan dipahami satu persatu. Nah, itu kan lebih baik begitu, ya. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah, untuk menghemat waktu, amalan ini Abah Gus Li hanya mengajarkan bagaimana cara prakteknya. Karena seperti biasanya, kalaupun toh Gus Li sebutkan, nanti masih ada lagi yang komen di bawah, masih ada yang menghubungi via WA. Gus atau Abah, bisa nggak tolong dituliskan saja biar kami catat sendiri, nanti kami baca sendiri. Boleh, itu lebih bagus. Karena kalau katanya dibacakan susah menghafalnya, harus mendengar. Nah, lebih baik ditulis saja nanti biar kami membacanya. Ya, itu sah-sah saja. Artinya pada kesempatan kali ini Gus Li hanya akan mengajarkan tata cara prakteknya, ya, multifungsi dan khasiatnya dan prakteknya, itu intinya. Jadi untuk teksnya, sholawatnya itu sholawat apa, nanti silahkan ditulis sendiri, disalin sendiri atau di screenshot, silahkan dibaca sendiri di video ini di saat ini Gus Li bicara, ya. Jadi begini saudaraku, ini kita berikan satu contoh. Katakanlah saudaraku pengen apa? Pengen mobil Gus Li, mobil apa? Mobil Pajero. Oke. Jadi langkah pertama akan lebih baik permisi dulu kepada yang punya mobil Pajero. Takutnya nanti malah dipikirnya orangnya mau ngapain, mau gendam, mau mencopet, mau mencuri mobil atau apa, kok gerakannya mencurigakan. Tapi kalau kira-kira dirasa aman, tidak ada yang melihat dan kondisinya memang memungkinkan, ya sudah langsung pegang saja mobilnya. Megangnya bagaimana? Ingat, cara memegangnya tidak boleh menggunakan kedua telapak tangan atau tangan kiri, harus menggunakan telapak tangan kanan, ya. Nah, langsung kita mendekati mobil tersebut. Tempel telapak tangan kanan kita ini ke bodi mobil tadi. Nah, setelah itu pejamkan mata, tarik nafas dan bacalah amalan ini, ya. Amalan yang mana Gus? Amalan berupa sholawat yang sangat pendek. Yang mana sih Gus? Ini silahkan di saat Gus Li bicara ini perhatikan di video ini.
ini sudah Gusli tampilkan. Nanti saudaraku tinggal mencatat, di screenshot atau disimak baik-baik ya. Bacanya berapa kali Gus? Dibaca 3 kali ya. Jadi tangan kita yang kanan ini ditempelkan ke bodi mobil, kemudian pejamkan mata, tahan napas, baca sholawat ini 3 kali. Setelah itu sudah buka mata, lepaskan tangan kita, lepaskan napas ya. Itu kalau untuk mobil. Kalau untuk motor sama, pegang motornya, pejamkan mata, tahan napas, baca 3 kali. Sudah. Kalau pengen uang, nah ini yang menarik. Kalau di saat uang kita sedang banyak atau uang siapapun dia, boleh nggak pinjem? Aku mau pengen ketularan deh. Nah, kalau uang bahasanya enak. Ini kebetulan teman kita di sebelah kita, ya kata orang agak nakal ini, suka marah-marahin kita. Duitnya banyak tuh, tumpukannya entah berapa, 100 juta, 500 juta, 10 juta, 1 miliar. Bro, boleh nggak? Aku megang aja supaya aku ketularan. Pengen dong punya duit kayak kamu. Nah, mau dong punya uang seperti kamu. Nah, oke, nggak apa-apa, kamu pegang aja tapi jangan dibawa lari. Oke, pegang. Kemudian apa? Pejamkan mata, tarik napas, bacakan sholawat ini juga 3 kali saudaraku ya. Setelah itu sudah cukup sampai di situ saja. Nah, ini hukumnya hukum apa? Hukum tarik menarik sistem getah pulut ya. Jadi apapun yang kamu pegang itu akan tertarik ke kamu. Apapun getahnya yang kamu tempelkan dimanapun, itu semuanya akan terjebak di situ nantinya. Itu kalau uang. Kalau rumah bagaimana? Ya sudah, rumah rata-rata semakin megah semakin bisa berpagar, otomatis kita nggak bisa masuk. Sudah, tempelkan saja di pagarnya. Tapi ya dilihat juga, jangan sampai nanti ada security atau siapa malah kita dituduh maling lagi. Jadi harus permisi. Kalau pun dirasa kira-kira aman, nggak ada CCTV, toh Allah Maha tahu. Niat kita bukan mau mencuri, bukan mau nyantet, bukan mau menyatroni atau menjalimi orang. Kita hanya pengen ketularan. Rumah kalau yang sudah super wah, megah, mewah itu pasti berpagar tinggi. Tempelkan saja tanganmu di dinding pagar tadi. Bagaimana caranya? Sama dengan yang pertama tadi. Tempelkan tangan, pejamkan mata, tahan napas, baca sholawat 3 kali, sudah tuh, lepaskan. Ya. Kalau untuk perempuan atau laki-laki bisa nggak Gus? Bisa, nah, sama. Malah ini kekuatannya melebihi dengan daya magic. Ibaratnya gini loh, hukum tarik menarik ini, amalan ini kalau sampai tersentuh oleh kita yang sudah mengamalkannya, itu hasilnya sangat luar biasa. Ya. Wanita cantik, kebetulan kita pengen menikahi dia. Wanita ini cantik ya, solehah, dari keluarga yang mapan, keluarga yang berada, wanita yang taat, bibit bobotnya bagus. Dan kita sebagai kaum Adam otomatis pengen dong, mau dong berharap punya istri yang seperti ini. Atau istri pengen dong berharap punya suami, ya manusiawi ya. Kalau perempuan kadang berharap begini, yang gagah, gede, tinggi, putih, ganteng, berduit. Iya. Tapi kadang itu hanya sebatas angan-angan saja. Kalau bahasa anak kata sekarang apa? Mimpi loh. Nah, benar. Kenapa? Hanya berangan-angan tanpa ada yang namanya ikhtiar atau usaha. Nah, caranya bagaimana? Bisa melalui media foto, saudara-saudaraku. Ya nggak mungkin dong kita bukan muhrim menyentuh. Dalam majelis Islam pun kan tidak diperbolehkan. Walaupun itu bujang gadis, apalagi belum muhrim kan nggak boleh bersentuhan seperti itu asal-asalan. Kita pegang tangannya, pejam mata, malah digaplok orang nanti, ya, dipahami itu. Dengan media fotonya saja, fotonya dicetak dulu dari HP, jangan dari HP ya, tidak boleh. Kalau dari HP apa? Nih, Gusri kasih bocoran. Ternyata setelah Gusri perhatikan, di HP itu tidak semuanya bersih. Maaf dalam Gusri berucap ya. HP itu kadang tersimpan gambar-gambar yang nggak senonoh, video-video tidak senonoh, yang vulgar, yang mesum dan sebagainya. Belum lagi ada bukti chat, Facebook, WA, Instagram dan sebagainya, di situ juga tersimpan perkataan, ucapan yang kotor, yang tidak senonoh. Nah itu akan memberikan dampak, artinya apa? Nggak berpengaruh, ya, akan mempengaruhi itu. Artinya ambil fotonya, bawa ke tukang cuci cetak foto. Ya zaman sekarang di kota-kota juga udah biasa. Mas atau Mbak, tolong ini cetakin foto ini ukuran sekian kali sekian. Mau kecil boleh, mau segede lar tadi juga silakan kalau bisa bawanya. Ya. Nah kalau sudah begitu, malam-malam
Tapi ingat, kalau khusus untuk asmara, mau targetnya wanita, mau targetnya pria, laki-laki atau perempuan maksudnya ya, itu harus di atas jam 12 malam saudaraku. Artinya kalau siang nggak boleh, di bawah jam 12 malam juga nggak boleh. Pahami ya? Nah setelah itu pandangi fotonya dengan tangan kiri, pegang fotonya dengan tangan kiri, tempelkan telapak tangan kita ke foto tadi, tutup dengan telapak tangan kanan kita sampai foto tadi tidak terlihat. Kamu cukup membayangkan saja saudaraku ya. Pejamkan mata, tarik nafas, baca sholawat ini 3 kali. Kalau sudah 3 kali, buka matanya, lepaskan nafasnya dan lepaskan tangan kita. Kemudian lihat lagi fotonya, ucapkan ini. Ku tarik sukmamu untuk selalu ingat kepadaku dan akan menyayangiku selama-lamanya. Ingat itu ya. Ku tarik sukmamu untuk selalu mengingat kepadaku dan akan menyayangiku selama-lamanya. Ucapkan itu 3 kali dalam hati. Kalau sudah, tiup fotonya 3 kali. Sudah. Tunggu nanti saudaraku dari aksinya apa yang terjadi ya. Nah, artinya yang membedakan di sini kalau berbentuk barang benda mati seperti itu tadi, kalau barang hidup ya manusia namanya masih hidup, jelas barang hidup. Artinya apa? Prosesnya berbeda. Prosesnya barang hidup seperti ini, kalau benda mati seperti itu tadi ya. Itu yang membedakan. Dan untuk mengasahnya diibaratkan begini saudaraku. Kita membeli pisau atau golok di pasar tradisional. Kita beli, harganya berapa? 50.000, langsung kita bawa pulang. Nggak serta-merta golok, parang, atau pisau tadi kita pakai langsung tajam. Sudah saya pastikan, saya jamin nggak akan tajamnya akan maksimal. Biasanya setelah membeli pasti diasah dulu supaya apa? Ditajamkan, diasah sampai setajam silet. Nah, begitu. Sama juga dengan amalan ini. Akan lebih bagus, saudaraku, sebelum dipraktekkan, itu diamalkan terlebih dahulu. Selama berapa lama? Selama cukup dengan 7 hari 7 malam. Caranya bagaimana? Penuhi hari-harimu, ucapkan dalam hatimu, ucapkan dalam bibirmu amalan sholawat ini. Dibaca sambil kerja, dibaca, diamalkan. Sambil tiduran, diamalkan. Sambil nonton TV, diamalkan. Sambil ngobrol, diamalkan. Ya, artinya dibirit ya. Cara mendawamkannya bagaimana? Yaitu tadi. Abah sebut kamu percuma, nanti masih ada yang protes lagi. Cukup Gusli tulis saja, silahkan lihat saja di video ini, ada kok tulisannya, teksnya ya, tinggal disalin saja nanti. Nah itu akan lebih mumpuni, akan lebih dahsyat, lebih maksimal hasilnya. Lebih dari 7 hari gimana? Ya alhamdulillah lebih bagus. Mau setiap hari pun akan lebih, hasilnya akan lebih bagus. Kenapa tidak? Memang dalam hukum Islam memang akan lebih bagus hari-hari kita penuhi dengan bersolawat. Amal pahalanya dapat, niat tujuan kita juga dapat. Nah itu lebih plus, lebih bagus. Good, oke? Jadi begitu ada caranya. Amalkan dulu setiap hari sampai ibarat pisau tadi diasah sampai tajam. Begitu tajam, jangankan kertas, timun, buah-buah, rambut saja kita senggol, ces, putus saking tajamnya. Apa artinya? Begitu nanti kita perhatikan, kita senggol saja, kita pegang saja mobil itu, ces, langsung. Nggak perlu dalam hitungan bulan atau tahun. Ada aja jalannya dari mana-mana. Entah tahu-tahu undian dapat mobil, tahu-tahu mobilnya harganya 100 juta, ditawarin ke kita 1 juta. Bisa saja kan? Kalau Allah berkehendak mau ngomong apa? Mau protes aja sama-sama, Allah berani. Kalau Allah sudah berkehendak. Mau duit, kalau Allah berkehendak kita mau dapat uang, tadinya cuma pegang 100.000, 1 juta, ternyata dapat 1 miliar, 100 juta, 200 juta. Siapa yang bisa menghalangi? Kalau itu memang atas izin dan kehendak Allah. Nah, bangun rasa keyakinanmu di situ. Ya. Artinya suatu usaha itu tetap membutuhkan doa. Begitu juga dengan si doa. Doa pun tidak akan maksimal tanpa bentuk usaha. Artinya usaha dan doa itu harus memang bersinergi bersamaan. Doanya dengan cara bersolawat ini tadi, doanya kita berusaha untuk meletakkan, menempelkan tangan kita di situ tadi, ya. Baiklah saudaraku, saya cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit yang Abah sampaikan di hari Jumat yang penuh barokah ini, insya Allah amalan yang sudah Gusli ijazahkan ini akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum akhiri, sekali lagi Gusli ingatkan, sebagai bentuk
penembusan ijazahnya supaya lebih abdul, supaya lebih berkah, supaya lebih bermanfaat ke depannya, silahkan, terutama bagi yang baru bergabung. Tolong tekan tombol subscribe di bawah video ini supaya apa? Supaya channel ini bisa semakin bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik dan besar dan bisa bermanfaat untuk saudara kita dimanapun saja berada, ya. Itulah kaum muslimin rahimahullah yang dirahmati Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada. Kurang lebih jika ada salah dalam menyampaikan, dalam perkataan, dalam ucapan, Gusti mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Dan terima kasih tak lupa juga Gusti ucapkan karena telah menyimak video ini hingga selesai. Harapan Gusti sedikit apa yang telah Gusti sampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Dan Gusti doakan semoga apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun, semoga segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kata Gusti akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.